Di pasaran hypercar yang ada pada saat ini, persaingan setiap pabrikan yang memproduksi hypercar sudah berubah menjadi ajang adu gengsi dan juga adu teknologi. Dan setiap pabrikan itu juga bukan lagi sekedar mencari soal siapa yang membuat mobil paling cepat di dunia, tetapi pabrikan hypercar juga sudah mencari siapa yang mampu menciptakan karya teknik paling luar biasa yang pernah ada untuk bisa dikenal ke masyarakat dunia. Dan yang menarik di sini adalah karena persaingan hypercar saat ini sudah seperti ajang mencari nama besar dari sebuah pabrikan. Dengan demikian akhirnya setiap pabrikan hypercar yang ada di dunia saat ini selalu berusaha membangun brand image-nya masing-masing di pasaran untuk bisa selalu dikenal. Seperti Ferrari yang memiliki reputasi panjang di lintasan balap, McLaren yang dikenal dengan inovasi teknologi dan konstruksi serat karbonnya, Porsche yang dikenal sukses menghadirkan hypercar yang terkenal cepat sekaligus mudah digunakan untuk sehari-hari, dan juga Aston Martin yang selalu dikenal berusaha mengguncang pasar lewat proyek-proyek ekstrim yang terinspirasi langsung dari dunia Formula One. Tapi di tengah persaingan yang sangat sengit tersebut, ternyata ada satu brand mobil asal Jerman yang selalu dikenal dengan keeksklusivitasannya dengan nama Mercedes, yang ingin mencoba mendobrak pasar hypercar dengan terobosan-terobosan barunya. Dan Mercedes sendiri sebenarnya berani melakukan hal tersebut karena dalam sejarahnya di dunia motorsport, Mercedes sudah berhasil menuliskan sejarah manis, mulai dari balapan ketahanan, DTM, sampai dengan mendominasi Formula One di era modern saat ini. Dan karena selama bertahun-tahun Mercedes belum pernah benar-benar menghadirkan mobil jalan raya yang mampu menyaingi aura eksklusif hypercar buatan Ferrari, McLaren atau Bugatti, akhirnya pada tahun 2017, Mercedes ingin membuat dunia otomotif langsung takjub dengan terobosan hypercar keluaran dari brand ini, yang mana mereka memperkenalkan sebuah mobil yang terdengar mustahil untuk diwujudkan dengan nama Mercedes AMG One, di mana mobil ini dijanjikan menggunakan teknologi mesin Formula One yang hampir identik dengan mobil balap Mercedes yang saat itu sedang mendominasi kejuaraan dunia. Buat para penggemar otomotif yang mendengar hal tersebut, proyek ini terdengar seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Ya gimana enggak, bayangin aja, akhirnya ada mobil produksi massal yang berhasil benar-benar menggunakan mesin Formula One untuk penggerak rodanya. Dan karena hal itu banyak yang menilai mobil Mercedes AMG One ini adalah mobil yang paling revolusioner yang pernah dibuat oleh pabrikan Mercedes. Tapi sayangnya setelah berita tersebut, mobil AMG One ini menjadi mobil yang paling kontroversi dan mengecewakan yang pernah ada di pasaran dunia. Karena semua ekspektasi publik terhadap mobil ini benar-benar diruntuhkan oleh Mercedes AMG One. Tapi bagaimana bisa mobil ini bisa sangat mengecewakan? Bukannya mobil ini menggunakan teknologi dan mesin paling revolusioner ketika diumumkan oleh Mercedes. Jadi hal pertama yang membuat banyak orang mulai kecewa terhadap AMG One adalah banyaknya drama penundaan yang sangat panjang, yang membuat mobil ini menjadi tidak istimewa lagi. Yang mana saat pertama kali diperkenalkan pada pameran Frankfurt Motor Show tahun 2017, Mercedes memberikan janji yang sangat menggiurkan terhadap AMG One ini, di mana mereka mengatakan kalau mobil ini akan mulai dikirim kepada konsumennya sekitar tahun 2019. Dan pada saat Mercedes menjanjikan kalau mobil ini bisa selesai dalam waktu 2 tahun aja, banyak kolektor langsung berebut slot pembelian AMG One ini, meskipun harga mobil ini mencapai lebih dari 2 juta euro atau setara 41 miliar rupiah. Tapi semua masalahnya di sini adalah apa yang terdengar mudah di atas kertas tentang AMG One ini ternyata menjadi mimpi buruk buat para insinyur Mercedes AMG. Karena mobil ini menggunakan mesin Formula One era tahun 2017, yaitu 1,6 liter V6 turbo hybrid untuk bisa digunakan di jalan raya. Ternyata hal ini membuat settingan ideal mesin Formula One ini jauh lebih sulit dibandingkan membuat hypercar biasa. Dan semua itu bisa terjadi karena mesin F1 modern dirancang untuk bekerja di lingkungan balap yang sangat spesifik. Akibatnya mesin tersebut tidak pernah dirancang untuk menghadapi kemacetan lampu merah, cuaca yang ekstrim ataupun aturan emisi yang berlaku untuk kendaraan jalan raya. Dan karena hal ini, target pengiriman mobil pertama di tahun 2019 pun langsung gagal total, yang membuat banyak pelanggan dari AMG One ini kecewa besar terhadap Mercedes. Dan setelah menunggu beberapa tahun lagi, mulai dari tahun 2020 dan juga 2021, ironisnya AMG One ini masih belum selesai diproduksi sama sekali. Sementara para kompetitor yang ingin disaingi oleh Mercedes di masa itu justru sudah bergerak sangat maju dan mulai meninggalkan teknologi dari AMG One, seperti Ferrari yang meluncurkan SF90 Stradale pada tahun 2019 yang menawarkan teknologi hybrid canggih dengan performa yang luar biasa. Kemudian ada Aston Martin yang berhasil menghadirkan Valkyrie pada tahun 2021 yang sama-sama terinspirasi dari Formula One. Bahkan di era tersebut, beberapa mobil listrik mulai menawarkan akselerasi yang mampu menyaingi hypercar konvensional seperti yang ditawarkan oleh Rimac Nevera.
Dan ketika AMG One akhirnya mulai dikirim kepada pelanggan sekitar tahun 2022 sampai dengan 2023, sayangnya dunia otomotif pada masa itu sudah berubah, yang mana efek revolusioner yang sangat didambakan dari AMG One dulu saat ini sudah perlahan menghilang, dan teknologi hybrid yang dinilai sangat canggih di masa itu saat ini sudah menjadi hal yang sangat biasa aja. Dan karena hal itu banyak orang yang mulai beranggapan kalau Mercedes sangat terlambat datang ke pesta dengan AMG One-nya di pasaran. Dan yang membuat situasi ini semakin lucu adalah adanya pernyataan yang sangat mind-blowing dari CEO Mercedes-Benz kala itu, yaitu Ola Källenius, yang mengatakan kalau Dewan Direksi Mercedes kemungkinan sedang mabuk ketika menyetujui proyek AMG One di tahun 2017, karena kalau dilihat dalam pengerjaannya, mobil ini memiliki tingkat kesulitan yang sangat luar biasa. Ya, walaupun pernyataan tersebut memang disampaikan dengan nada bercanda, tetapi secara tidak langsung menunjukkan betapa rumitnya proyek ini ketika direalisasikan. Bahkan Mercedes sendiri terlihat kewalahan menyelesaikan proyek ini dengan target waktu hanya 2 tahun. Kemudian selain dari proses produksi mobilnya yang memakan waktu sangat lama dan tidak sesuai jadwal, kekecewaan dari AMG One ini juga berada pada reliabilitasnya, yang mana karena Mercedes AMG One ini menggunakan mesin V6 turbo hybrid 1,6 liter yang berasal langsung dari teknologi Formula One Mercedes, otomatis mesin ini akan dirancang untuk bekerja pada putaran mesin yang sangat tinggi. Karena di mobil Formula One-nya, putaran idle mesin V6 turbo hybrid ini bisa berada di sekitar 5000 rpm, dan rpm setinggi itu dianggap tidak ideal untuk mobil jalan raya yang biasanya berada hanya di kisaran 700 sampai dengan 1000 rpm. Dan supaya lolos regulasi emisi jalan raya dan layak dijalankan di jalan raya, akhirnya Mercedes harus memaksa mesin tersebut bekerja pada putaran yang jauh lebih rendah. Dan proses inilah yang selama bertahun-tahun membuat pengembangan AMG One berjalan sangat lambat. Bahkan banyak para insinyur Mercedes AMG yang menjelaskan kalau membuat mesin Formula One bisa hidup dengan nyaman di jalan raya merupakan salah satu tantangan terbesar dalam proyek ini. Tapi karena mesin mobil ini dipaksa selalu bekerja di putaran yang sangat rendah, hal ini membuat efek samping soal usia pakai mesin dari mesin ini yang bisa dikatakan sangat singkat, yang mana Mercedes menyebut kalau mesin AMG One memerlukan rebuild atau pembangunan ulang setelah jarak tertentu yang relatif pendek dibandingkan mobil normal, dan angka yang sering disebut berada di sekitar 50.000 km. Bayangin aja, dengan harga mobil lebih dari 2 juta euro atau 41 miliar rupiah, mobil itu harus melakukan maintenance besar setiap 50.000 km, dan yang pasti biaya rebuild mesin mobil ini juga tidak murah, karena menurut artikel yang ada, biaya rebuild mesin dari AMG One ini berada di harga 865.000 US dollar atau setara 13,2 miliar rupiah. Dan karena hal ini tentu aja membuat AMG One terasa seperti mobil balap yang kebetulan diizinkan masuk jalan raya, dan bukan mobil bermesin Formula One yang benar-benar dibuat untuk jalan raya. Kemudian selain dari permasalahan reliabilitas, ironisnya salah satu hypercar yang paling dianggap paling canggih di dunia saat ini justru dianggap tidak menyenangkan untuk dikendarai ketika berada di jalan raya, yang mana beberapa jurnalis otomotif internasional yang berkesempatan mencoba AMG One mengakui kalau mobil ini sangat mengesankan secara teknis. Tapi mengesankan secara teknis tidak selalu berarti menyenangkan untuk dikendarai, dan semua itu bisa terjadi karena konstruksi mobil ini sangat menyerupai dengan mobil balap, dengan mesin dan sasis yang terhubung langsung tanpa adanya bantalan apapun, yang ngebuat getaran langsung masuk ke dalam kabin. Dengan demikian hasilnya adalah tingkat kebisingan yang luar biasa tinggi akan terasa di dalam kabin, dan suara mesin, transmisi ataupun sistem mekanikal lainnya terasa sangat dekat dengan pengemudi selama di perjalanan. Ya, walaupun buat sebagian orang hal itu adalah sensasi yang menyenangkan ketika membawa mobil yang bermesin Formula One di jalan, tapi buat sebagian besar pengguna jalan raya hal itu dianggap sangat melelahkan. Dan karena hal itu tim penguji dari Top Gear bahkan pernah menggambarkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang sangat ekstrim dibandingkan hypercar konvensional. Karena mereka menyebutkan memang mobil ini benar-benar terasa seperti mobil balap, tapi masalahnya tidak semua pembeli hypercar menginginkan pengalaman seperti itu. Yang mana menurut Top Gear, banyak kolektor menginginkan mobil cepat yang tetap nyaman dikendarai. Dan dengan keinginan inilah nama-nama Ferrari, McLaren, atau Porsche sering dianggap lebih unggul, karena brand-brand ini mampu memberikan performa luar biasa di mobilnya tanpa harus mengorbankan kenyamanan secara total. Tapi semua kekecewaan dari mobil ini nggak berhenti sampai situ aja, karena ketika melihat soal angka performance, mobil AMG One ini benar-benar membuat banyak orang kecewa lagi. Yang mana di atas kertas AMG One ini memang bisa menghasilkan tenaga lebih dari 1000 horsepower. Namun ketika orang melihat data akselerasinya, sebagian mulai kecewa dengan mobil ini, karena akselerasi 0 sampai dengan 100 km per jamnya berada di kisaran 2,9 detik. Ya, walaupun hal ini terlihat sangat cepat, tetapi masalahnya bukan pada kecepatannya aja, melainkan pada ekspektasi yang dibangun selama bertahun-tahun, yang membuat banyak orang mengharapkan AMG One menjadi mobil yang benar-benar menghancurkan semua kompetitor di kelasnya.
Namun kenyataannya angka akselerasi tersebut bisa dikalahkan oleh mobil yang jauh lebih murah dari AMG One ini, seperti Ferrari SF90 Stradale yang mampu mencatatkan waktu 0 sampai dengan 100 km per jam hanya dalam waktu 2,5 detik aja. Dan mobil ini dijual dengan harga 14 miliar sampai dengan 17 miliar rupiah aja di pasar dunia. Dengan demikian, kalau akselerasinya tidak jauh berbeda bahkan bisa kalah dengan pesaingnya, kenapa harus membayar berkali-kali lipat lebih mahal untuk membeli mobil ini? Karena selain mobil ini hanya menawarkan brosur 1000 horsepower dan juga menggunakan mesin Formula One asli, tapi pada realitanya mobil ini tidak bisa kalah cepat dengan hypercar lainnya yang memiliki harga jauh lebih murah di pasaran. Iya kan? Jadi pada akhirnya alasan kenapa Mercedes AMG One begitu mengecewakan sebenarnya bukan karena mobil ini buruk, justru sebaliknya. Masalah terbesar AMG One ini ada pada ekspektasi yang terlalu tinggi yang pada awalnya selalu diberikan oleh Mercedes ke masyarakat dunia. Yang selama bertahun-tahun Mercedes menjual mimpi kepada para penggemar otomotif dunia dengan sebuah mimpi tentang mobil Formula One yang bisa digunakan di jalan raya. Dan sebuah mimpi ini selalu dinilai akan mengubah dunia hypercar dan membuat semua kompetitornya terlihat biasa aja. Namun ketika mobil itu akhirnya benar-benar hadir ke pasaran, banyak orang yang merasa kenyataannya tidak seindah yang dibayangkan. Dan semua ini bisa disebabkan karena mobil ini datang terlambat selama bertahun-tahun. Di mana saat pesaing sudah meluncurkan produk baru dengan teknologi yang terus berkembang, Mercedes malah masih sibuk menyelesaikan berbagai masalah teknis yang berada di mobil AMG One ini. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.